hidayahnya kita pada hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan ini senantiasa selalu kita syukuri, nggih Bapak Ibu. Kersanipun nikmat menika tambah. Biasanipun kalau Ahad pagi ini seringkali diisi dengan liburan, kegiatan di luar, Car Free Day dan lain sebagainya. Dan ini alhamdulillah Allah datangkan panjenengan ke tempat yang mulia ini dengan tujuan untuk bermajelis ilmu, tolabul ilmi. Ya, mudah-mudahan pikantuk ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua para umatnya menjadi umat yang meneruskan ajaran beliau, dan kita nanti kelak diberikan syafaat oleh beliau dan bersama-sama dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mboten memperpanjang lebar karena ini nggih kados sudah siang nggih. Baik, kami selaku pembawa acara, insyaallah acara pada hari ini akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawatul Quran, yang ketiga adalah kajian Islam, yang keempat nanti disambung sekaligus doa Ustadz nggih. Terus kemudian nanti ramah tamah, yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tata duduk kita dengan baik, duduk zahir kita tata manah kula panjenengan sami monggo dipun lurusaken niat. Mugi-mugi Allah maringi ilmu ingkang bermanfaat. Marilah kita buka kegiatan kita, pengajian kita, majelis tambane ati pada pekan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya marilah kita simak pembacaan tilawatul Quran dari Ananda Ikhwan Brawijaya. Kami, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatima fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak, wa wada'na anka wisrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusrak, inna ma'al usri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, disampaikan jazakumullah khair kepada Mas Ikhwan Brawijaya. Mudah-mudahan Al-Quran yang dibaca pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan kita yang berada di sini diberikan oleh Allah senantiasa hidayah dan taufiknya. Baik, untuk selanjutnya yakni pengajian Majelis Tambane Ati pada Ahad keempat bulan September, insyaallah akan kita mulai. Kepada Al-Ustadz Muhammad Hatta kami persilahkan. Fatafadhol Mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim, Al-Adil, yang telah memberikan panjenengan kula sami kesempatan tambahan modal waktu, modal sehat, modal utama iman dan Islam untuk bisa hadir, berkumpul, berhimpun di majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Raudhah min Riyadil Jannah. Ini adalah kebun di antara kebun-kebun surga. Yang namanya mendatangi kebun surga, kedaipun nggih remen, nggih seneng, nggih bingah. Maka kalau pulang dari pengajian kok malah kemrungsung, itu pasti salah kebun, Pak. Itu pasti bukan kebun surga, tapi kebunnya orang, gitu ya. Salawat salam semoga senantiasa lidah lisan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan wujud cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafaz salawat atas beliau, meyakini dengan hati kita bahwa sebaik-baik hamba yang Allah hadirkan sebagai uswah, tauladan dan qudwah kita, yang digaransi oleh Allah siapapun yang itba atas beliau maka kelak akan mendapat bagian syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para ayahanda kami yang hadir di sini, para guru, para sesepuh bini sepuh, bunda ayah yang rawuh, anak-anakku yang masya Allah, tadi Mas Ikhwan Brawijaya membaca surah Ad-Duha. Tadi saya tanya, Pak, kelas berapa, Le? Kelas 4. Dan ternyata membacakan ayat Allah dengan tanpa gugup, Pak. Duduknya nyaman gitu ya. Napa wonten Abu Ikhwan ya? Oh, masya Allah. Nah, ini nyontoh bapaknya ini ya, bapaknya kewendel tegas ya nak ya, masya Allah. Pasti bangga ya punya ayah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami diminta untuk menyampaikan pada pagi hari ini
berkaitan ya, materi atau maudhu'nya berkaitan dengan penataan hati agar supaya ketika manah menika tentrem urip nggih tentrem, hidup juga kemudian merasakan kenyamanan. Dan sebaik-baik kehidupan yang pernah ditemukan di dalam sejarah kehidupan manusia itu adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga mulia beliau, bersama pasangan hidup beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat terbaik di sekitar beliau. Maka Ustadz Rahmat menitipkan judul tersebut kepada kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami akan mengawali dengan sebuah cerita ringan untuk kemudian kita masuk pada bahasan kita hari ini. Di antara sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal nama-nama agung yang masyhur sebagai 10 sahabat yang mendapat jaminan surga. Meskipun di luar itu juga ada beberapa sahabat yang Rasul menyebutkan surga atas mereka. Dan di antara nama-nama tersebut kita tahu bahwa ke-10 sahabat luar biasa ini memiliki karakter yang benten-benten, beda-beda. Ada yang karakternya seperti Abu Bakar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai As-Siddiq, As-Siddiq radhiyallahu an ini. Itu memiliki kemiripan dengan ayahanda para nabi dan rasul, Abul Anbiya wal Mursalin, Ibrahim alaihissalam. Ada yang tipikalnya lebih mirip dengan Musa alaihissalam. Jadi yang paling mirip dengan Ibrahim alaihissalam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mirip dengan Musa alaihissalam, ismuhu Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang mendapat julukan Al-Faruq. Ada yang mirip dengan nabi-nabi yang lain. Ada yang mirip dengan Sulaiman alaihissalam dari sisi kemampuan mengelola harta. Kita kenal Abdurrahman bin Auf, kita kenal Utsman bin Affan. Dan ada yang mirip dengan para nabi dan rasul yang lain. Lah yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara para sahabat tersebut ada nama Zaid bin Harisah. Kita tahu bahwa Zaid bin Harisah ini adalah putra angkat Kanjeng Nabi. Beliau ini asalnya budak, milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, yang Rasulullah demen-remen. Kok ada ya budak yang santun, yang punya adab, yang punya etika bagus dan seterusnya, sehingga kemudian sang istri menghadiahkan kepada Rasulullah SAW, Zaid bin Harisah. Dan kita tahu kecintaan beliau itu sampai menurun pada putra dari Zaid ingkang nami Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah SAW membebaskan Makkah di tahun ke-8 Hijriah, Pak. Ketika Rasul membebaskan Mekah dalam peristiwa ingkang naminipun Fathu Makkah, Rasulullah SAW ketika memasuki Makkah menika membonceng Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Dan waktu itu masyarakat Mekah yang didominasi oleh musyrikin pada awalnya, meskipun sebada itu mereka menjadi muslim, menjadi mu'alaf. Ketika mereka melihat Kanjeng Nabi bonceng Usamah itu, wajah mereka jadi nggak nyaman. Ini tokoh negara, ini orang yang dihormati, kok bonceng anaknya budak? Kok bonceng anaknya budak? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bagian dari surah Al-Hujurat yang sejatinya ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap sesuatu dan cara mereka memuliakannya. Dan ternyata musyrikin Mekah itu memandang, melihat, menilai, mengangkat, merendahkan sesuatu, menyandar pada bentuk fisik atau menyandar pada asal fisik.
Karena mereka melihat Usama bin Zaid itu adalah putra dari Zaid bin Harithah yang mantan budak, maka jazakumullah khairan katsira. Maka mereka melihat Usama itu ya melihat dengan pandangan sebelah mata. Ala budak ilal apa dihormati. Alah manusia berkulit hitam legam keturunan Habasyah loh, kenapa dihormati? Seperti Bilal bin Rabah misalnya, Wahsy misalnya, Barokah al-Habasyah misalnya, Ummu Aiman itu. Jadi mereka menakar kebahagiaan, kebanggaan, kehormatan itu bersandar pada fisik. Apa yang kemudian terjadi? Sebab Rasulullah memasuki Makkah dengan membonceng Usama, Rasul membuat drama yang lebih membuat orang-orang musyrikin Makkah itu kaget. Karena Rasul menyuruh Bilal untuk naik kiswah Ka'bah. Bilal bin Rabah itu naik kiswah Ka'bah sampai di atas Ka'bah, di atas Baitullah. Jenengan menawi mirsani wonten piyantun ingkang nginjek Ka'bah, berdiri di atas Ka'bah terus pundi Pak raosipun? Halo Pak? Biasa, marah, jengkel? Jengkel. Jenengan tiap tanggal 9 Zulhijjah mangke lihat siaran langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Lewat YouTube bisa Pak, lewat handphone ngeten mawon. Siaran langsung tentang penggantian kiswah Ka'bah. Selubung Ka'bah menika. Kinten-kinten ganti selubung Ka'bah menika, orang-orang para petugas di Masjidil Haram kinten-kinten nginjak Ka'bah napa mboten? Nginjak Pak. Di atas Ka'bah. Jadi tali-tali itu dilepasi, kemudian dibersihkan bagian atas Ka'bah jika kemudian turun hujan agar semua air itu mengering karena keluar dari mizabnya. Mizab itu talang emas Ka'bah. Jadi menginjak Ka'bah untuk hal yang memang perlu nggih mboten napa-napa, ndak ada larangan. Wong Ka'bah itu bukan untuk dikultuskan. Panjenengan kula sami menawi sujud, rukuk, salat menika kan mboten nyembah Ka'bah, leres nggih? Menyembah pemilik Baitullah. Ka'bah itu hanya untuk menyatukan 1,7 miliar kaum muslimin untuk memiliki arah yang sama ketika rukuk dan sujud. Jadi Rasulullah meminta Bilal bin Rabah naik Pak, menaiki kiswah, kemudian nyampe di atas Ka'bah berdiri dan kemudian adzan. Dalam keadaan beliau memakai baju yang tidak sepenuhnya lengkap. Dalam artian tidak sepenuhnya lengkap, semua aurat tertutup, ngaten nggih, tapi kemudian beliau menyengaja untuk kemudian membuka memori orang-orang musyrikin Makkah yang hari itu ditundukkan oleh Rasul dengan 10.000 pasukan agar mereka kembali ingat bahwa yang di hadapan mereka dulu adalah orang yang direndahkan, dihina-dinakan bersebab nasab, bersebab golongan, bersebab kabilah, bersebab fisik dan seterusnya. Maka Rasul mengingatkan penggalan ayat dari Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka semoga dengan nama Masjid At-Taqwa ini menjadikan seluruh jamaah yang rawuh, yang hadir, yang berjamaah di sini itu menjadi bagian dari hamba-hamba yang Allah muliakan. Apa kaitannya dengan hati? Bunda Ai yang dirahmati Allah, sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, mayoritas musyrikin Makkah, mayoritas kabilah-kabilah di Jazirah Arabia hari itu memuliakan, menghormati orang bersandar pada fisik, zahir. Mereka tidak menilai, mereka tidak menimbang, menakar seseorang bersandar pada hati. Meskipun kita tahu bahwa nahnu nahkumu bidzahir, kita itu hanya bisa menghukumi zahir seseorang, gak bisa dengan hatinya. Tetapi kita meyakini bahwa amal itu adalah buah dari hati. Maka Bunda yang dirahmati Allah, kita akan memasuki yang pertama, pintu kajian kita dari hadis riwayat Imam Muslim di kitab Sahih beliau nomor 2564. Ini tadi kacamata saya ketinggalan Pak, jadi pakai kacamata dharurat ini namanya. Hadis riwayat Imam Muslim
Dari siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah menika menawi dipun artosaken secara letterlux. Artosipun apa Pak, Bu? Bapaknya kucing. Karena beliau ini memang menyukai meong. Saya juga menyukai kucing, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, memandang ila suwarikum, kepada wajah-wajah kalian, bentuk fisik kalian, wa amwalikum, dan harta-harta kalian. Maka jangan pernah merasa minder, berkecil hati, berendah diri, apalagi sampai bersuudzon kepada Allah bersebab hal-hal yang disebutkan ini." Barusan tadi sebelum kesini dalam mirsani kehidupan manusia-manusia yang tidak tumbuh sempurna fisiknya, sehingga kemudian kita menyebutnya sebagai orang cebol. Barusan tadi saya melihat Pak di National Geographic, bagaimana kemudian beberapa orang di antara mereka menggugat takdir Allah karena merasa lahir, tumbuh, berkembang tidak sebagaimana orang yang lain, dengan tubuh yang tidak sempurna, dengan bentuk fisik yang tidak sebagaimana normalnya orang-orang lainnya, yang membuat kemudian mereka jadi minder. Bahkan beberapa di antara mereka merasa itu bagian dari takdir buruk Allah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada enggak pintu-pintu rizki yang justru oleh Allah dibuka untuk orang-orang yang tidak normal fisiknya, Pak? Halo? Paling gampang. Ini lalaran, kasaran nggih, nuwun sewu. Dalem nika piantun Mojokerto kadang menawi ngendikan kok wonten kasaripun, mohon maaf Pak ya. Kasarnya ya, lalarannya itu. Kalau misalnya kita melihat ada film, Pak ya. Saya yakin jenengan bukan masuk sufi, Pak. Sufi itu suka film, Pak ya. Ada film judulnya Snow White. Iya, Pak. Putri Salju. Itu kita kira-kira butuh nggak pemeran yang cebol tubuhnya, Pak? Jenengan karena nggak sufi, bukan orang suka film, nggak tahu itu kan, bahwa dalam film Putri Salju itu ada 7 kurcaci, Pak. Dan itu membutuhkan pemeran-pemeran dengan bentuk fisik khusus. Artinya itu sederhana, ada banyak hal yang lain sebenarnya ya. Itu contoh bahwa Allah mendesain, mencipta sesuatu itu pasti tidak ada yang sia-sia. Wonten napa mboten tiang, mohon maaf ya, kalau mereka menyebut dirinya cebol, ya saya meminjam dari mereka, dari beliau-beliau. Mungkin enggak Pak, ada orang cebol yang hidupnya sukses? Mungkin enggak Pak Bu, ada orang cebol yang sudah umroh, sudah haji, bahkan menghajikan orang? Ada. Mungkin apa mboten, ada orang yang tubuhnya normal, tegap, guanteng, gagah, tapi mboten nate ten masjid. Oh kata, itu jawaban jenengan lho nggih, bukan saya. Artosipun inna akramakum indallahi, Allah memuliakan seorang hamba itu tidak disandarkan pada bentuk fisik, tapi ketakwaan. Maka seperti apapun tubuh seseorang, wajah seseorang dan seterusnya, mereka berhak untuk memposisikan dirinya di hadapan Allah sebagai hamba yang dimuliakan. Dengan cara apa? Bertakwa. Maka Allah menyampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, innallaha, sesungguhnya Allah yanduru, Allah itu tidak ngelihat ila suwarikum wa amwalikum, bentuk fisik kita dan harta kita, walakin, akan tetapi, yanduru, sesungguhnya Allah melihat ya, Allah dia melihat, yanduru ila, kepada qulubikum. Nah, kita masuk mulai. Yang dilihat Allah adalah qulubikum, hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Berarti yang menjadi titik pusat perhatian Allah untuk memuliakan, mengangkat derajat orang, itu fisik atau hatinya, Pak? Hati. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah itu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Yang dilihat oleh Allah, yang dipandang oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amal kalian. Ini ada kalimat wa a'malikum untuk jagani piantun-piantun ingkang mempermainkan kalimat Allah dan Rasulnya. Jadi Allah atau Rasul tidak mencukupkan dengan kalimat Allah itu yang duru ila qulubikum, enggak. Tapi ada kalimat tambahannya wa a'malikum. Panjenengan pasti sangat kenal, sangat akrab dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang niat. Minimal kalau pas ngaji kitab yang mu'alifnya itu Imam An-Nawawi, namanya pun Arba'in kitabnya ya, Arba'in Nawawi. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, tetapi lah ada tetapinya. Bahwa hati itu mendominasi amal, iya. Bahwa hati itu mengendalikan, mendrive, nyetir fisik kita leres. Tetapi kemudian tidak mencukupkan hanya pada niat saja amal itu diterima. Sehingga di dalam surah Al-Mulk, surah Tabarok, di ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ahsanu amala, kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang tokoh kalangan tabi'in, beliau menyebut ahsanu amala itu memiliki dua syarat. Amal itu diterima oleh Allah. Yang pertama akhlasun, yang kedua shawabun. Akhlasun wa shawabun, ikhlas dan shawab. Ikhlas menika krana Allah Ta'ala, shawab menika lurus bener karena ada tuntunane. Dados boten cekap mung bondo niat. Oh, yang penting niate Ustaz. Saya tuh pengen nyumbang masjid Ustaz. Terus gimana Pak? Nyumbang masjidnya, saya pengen nyumbang itu ya enggak 1 juta 2 juta. Saya pengen nyumbang dia minimal 200-300 juta. Tapi saya cuma punya uang 3 juta Ustaz. Maka saya ikutkan judi online. Nanti kalau dapat 300 juta tak berikan ke masjid. Niatipun saya nopo mboten? Sae. Tapi caranya mboten sae. Maka ahsanu amala itu akhlasun wa shawabun, ikhlas dan benar. Bunda yang dirahmati Allah, ini catatan pertama kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kali. Jadi yang pertama kita bicara tentang betapa pentingnya amalan atau ibadah hati itu. Ingkang nomor kali, Bunda Ayah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau di hadis nomor 52. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fil jasadi mudghah. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada segumpal daging, segumpal darah. Yang manakala dia salahat, dia itu baik, maka baiklah amal kita. Yang manakala dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Ya, baiklah seluruhnya kulluhu dan buruklah seluruhnya kulluhu. Allah, ingatlah wahia, dia yang dimaksud tadi adalah al-qalbu. Yang dimaksud tadi adalah al-mudghah, tadi itu adalah hati. Ini juga menunjukkan betapa Rasul menyampaikan kepada panjenengan betapa ibadah hati itu Masya Allah dasarnya luar biasa. Saya contohkan dalam kehidupan keseharian di masa Sultan Murad IV. Jadi dulu umat Islam itu pernah dipimpin oleh seorang laki-laki dari Turki, namanya atau gelarnya Murad IV, Sultan Murad IV. Beliau ini dikenal sebagai seorang khalifah yang sukanya turba, Pak, turun ke bawah, bahkan tanpa pengawalan. Hari itu dia hanya membawa 1 ajudannya. Rumiyin tesih dereng wonten foto.
Sehingga kemudian tidak semua orang, tidak semua rakyat itu tahu siapa khalifahnya. Wajah khalifahnya itu tidak semua orang tahu. Lah Umar Abdul Aziz itu di mana Pak? Pusat pemerintahannya di Damaskus, Suria. Kekuasaan beliau itu kalau kemudian ke timur sampai Asia Kecil, ke barat sampai Maghribi Maroko, ke atas sampai menyentuh Istanbul, ke bawah sampai Yaman, Oman dan seterusnya. Kekuasaannya seperti gabelan bumi. Belum ada foto. Mungkin apa mboten? Kemudian rakyat tidak kenal wajah beliau. Sangat mungkin. Rakyat yang dipimpin Umar bin Abdul Aziz menika kirang langkung 60 juta, Pak. 60 juta orang. Beliau cuma menjabat sebagai khalifah 29 bulan. Dan itu tidak ada rakyat yang kemudian berhak mendapat zakat. Enggak ada mustahiknya. Itu saking makmurnya. Lah dulu kita juga punya seorang khalifah namanya Sultan Murad IV. Sukanya turba. Suatu hari ketika beliau turba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau kaget karena melihat ada jasad seorang laki-laki yang terbujur, sudah menunjukkan dia atau beliau ini wafat, tetapi orang lalu lalang di kiri dan kanannya dengan enaknya, Pak. Jadi ada seorang laki-laki terbujur kaku, tubuhnya sudah di jalanan, di pinggir jalan ngaten. Orang lewat itu cuma dilihat, Pak. Tidak ada kerentek hati nolong, tidak ada. Tidak ada keinginan kemudian membawa laki-laki yang sudah meninggal ini ke rumah keluarganya, mboten wonten. Ketika kemudian Sultan Murad IV lewat dan kemudian melihat laki-laki itu, beliau kaget. Ada apa dengan rakyat saya, masyarakat saya? Dilihat kemudian orang lalu lalang, sekedar nengok dengan wajah sinis. Maka kemudian beliau bertanya kepada salah seorang yang lewat, apakah engkau mengenal laki-laki ini? Kata orang tersebut, mengenal. Dan orang yang ditanya nggak tahu kalau yang tanya itu presidennya, Pak. Jenengan kenal piyantun menika? Oh tepan. Jenengan pirsa menawi piyantun menika sampun sedo, udah nggak ada nafasnya, dilihat denyut nadinya juga sudah tidak berdetak. Dia cuman tersenyum. Kenapa kok tidak ditolong? Kenapa kok tidak diantar ke rumah keluarganya? Apa Pak jawabannya? Jawaban dari masyarakat waktu itu, beberapa orang yang lewat ditanya oleh Sultan Murad IV, kalimatnya, oh panjenengan mesti sanes piyantun mriki. Boten pirsa. Orang itu Pak, orang itu kisana, orang itu tuan, laki-laki ini kami ketahui sukanya mendatangi, mohon maaf Pak ya, tempat-tempat pelacuran. Yang kedua, dia sering kali kami lihat mendatangi warung-warung, membeli minuman keras, dia bawa pulang. Maka kami yakin bahwa dia memang orang fasik. Bahkan bisa jadi kufur. Apa yang kemudian terjadi, kata Sultan Murad IV, tapi bukankah dia hamba Allah? Dia ini manusia, dia itu hamba Allah yang berhak atau layak untuk disemayamkan sebagaimana manusia yang lain. Orang-orang tidak ada yang mau dekat, Pak. Akhirnya diangkat oleh sang khalifah dengan asistennya, ajudannya. Ditanya rumahnya mana? Di sana tuan, diangkat Pak. Sampai kemudian di rumah istrinya melihat ketika membuka pintu diketok, kaget melihat tubuh suaminya terbujur. Ditangisi dan kemudian ditanya oleh Sultan Murad IV, leres Bu, nika garwan jenengan? Nggih. Iya tuan, ini suami saya. Mohon maaf Bu ya. Tadi saya lihat tubuh suami panjenengan menika terbujur kaku, orang-orang cuman lewat lalu lalang, seliwar-seliwer, tidak ada yang menolong. Dan ketika beberapa orang saya tanya, Bu, mohon maaf Bu ya, apa benar suami panjenengan ini sering mendatangi tempat-tempat pelacuran? Dan apa benar suami panjenengan ini sering kali memborong minuman keras? Kata istrinya, leres. Kok waget ini khalifah. Astagfirullah. Tapi lihat wajahnya ini, orangnya bersih, baik. Tapi sang khalifah mohon maaf, ini belum tahu kalau khalifah si istri ini. Tapi tuan katanya, tapi tuan, suami saya itu memang mendatangi tempat-tempat pelacuran. Tetapi tidak dalam rangka untuk berzina, tidak dalam rangka untuk menyalurkan syahwatnya. Tetapi dia membawa hasil dagangnya hari itu.
ke tempat tersebut untuk kemudian diberikan kepada, mohon maaf, wanita-wanita itu Pak. Sampai bekerja 1 hari berapa dapatnya? Katakan misal 50 dirham. Ya sudah, ini saya berikan pada panjenengan 100 dirham, tolong 2 hari. Jenengan libur. Jangan merusak umat ini, jenengan libur. Ada lagi jenengan berapa? 2 hari, dikatakan 150 dirham. Jenengan dalam paring nggih 300 dirham, 2 hari jenengan libur. Agar supaya semakin sedikit orang-orang yang melakukan zina. Dia masuk Pak ke tempat itu, tapi tak dalam rangka untuk berzina, tak dalam rangka untuk menyalurkan syahwat, tetapi dalam rangka agar supaya umat terjaga dari perzinahan. Dan kata sang istri, memang suami saya itu sering borong botol-botol minuman keras. Wallahi demi Allah Tuhan, panjenengan bisa tengok di belakang rumah kami. Maka Sultan Murad IV ditunjukkan oleh sang istri di belakang rumah laki-laki itu Pak, banyak sekali pecahan-pecahan botol dan bau anyir khomer itu sangat menyengat. Kata sang istri, karena setiap kali dia membeli botol-botol minuman keras dipecahi Pak, agar supaya apa? Anak-anak muda negeri ini, anak-anak muda daerah ini tidak keduman minuman keras, karena apa? Diborong, dipecahi, dibuang. Pak, Bu, amal beliau ini kira-kira butuh kekuatan hati napa mboten? Ketika orang berbuat baik, ketika orang melakukan amal soleh, rasanya secara umum rasanya nyaman orang tahu atau nyaman orang tidak tahu? Bapak Ibu, secara umum orang ketika beramal itu merasa nyaman orang tahu atau orang tidak tahu? Orang tahu, merasa nyaman, dilem ya. Orang ini justru memilih sesuatu yang bertentangan dengan nafsunya, yang menyelisih nafsunya. Ini konsep Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i rahimahullah itu selalu menyampaikan, jika ada 2 pilihan dan engkau kebingungan, maka pilihlah sesuatu yang menyelisih nafsumu. Lewat jalan Doho kalau di Kediri, kalau di sini jalan apa Pak? Jalan Pertokoan nih Pak? Napa Ustaz? Sudirman. Ketika kemudian lewat jalan Sudirman, bunda-bunda kok kemudian pas menengok Pak sebenarnya, menengok kiri kanan mau nyebrang. Kok pas menengok di etalase toko sepatu ada warna merah. Dan kemudian langsung di pikiran muncul, wah cocok ambek gamisku. Ini kira-kira perlu atau ingin Pak? Perlu atau ingin? Ingin. Cuman pertanyaannya, manusia lebih banyak didominasi keinginan atau keperluan, kebutuhan? Keinginan. Bun, badhe tindak pundi? Tindak mall Ustaz, badhe tumbas deterjen telas. Oke, fi amanillah. Ketika kemudian sudah nyampe mall pulang, deterjen, bayangan kita bawa deterjen ya sak kresek itulah. Bawa 2 kresek besar. Waduh, borong Bu. Nggih Ustaz, keperluan griyo lari-lari. Angsal deterjen Bu, astagfirullah lali deterjen. Pengennya beli deterjen, nyampe di mall yang dilihat sepatu, baju macam-macam. Akhirnya lupa Pak kalau mau beli deterjen. Ini contoh bahwa keinginan itu lebih mendominasi dibanding kebutuhan. Lah berbicara tentang hati, hati itu akan kemudian menjadi gundah gulana, khawatir dan seterusnya kalau kemudian didominasi oleh keinginan. Apa yang terjadi pada laki-laki yang ditemui oleh Sultan Murad IV tadi? Ini adalah sosok laki-laki yang menyelisihi keinginan. Ini adalah sosok laki-laki yang mengasupi hatinya dengan benar. Sehingga yang terjadi, kata sang istri, dan ketika panjenengan tadi membawa suami saya, dan ketika panjenengan bersama teman panjenengan membawa suami saya pulang, ketika saya membuka pintu dan tahu bahwa suami saya sudah meninggal, saya merasa doa suami saya ternyata tidak dikabulkan Allah.
Meskipun saya yakin suami saya orang baik, orang benar. Apa Bu doanya? Kata Sultan Murad IV. Emangnya suami jenengan doa apa? Suami saya berdoa, ya Robbi, jadikan kematianku kelak mempersaksikan keagunganmu, hatiku terpaut padamu, dan semoga di ujung kehidupanku, dalam kematianku, aku akan disolati pemimpin kaum muslimin beserta para ulamanya. Nangis Pak Sultan Murad IV, Pak. Bu, wallahi demi Allah doa suami panjenengan diijabah Allah. Dalam menikah Murad IV katanya. Allahu Akbar, sang istri kaget Pak. Ternyata ini khalifah kaum muslimin. Dan doa suaminya tadi itu kelak ketika meninggal akan didoakan pemimpin kaum muslimin dan para alimnya, para ulama. Maka Sultan Murad IV kemudian menyolati beliau, mengumpulkan para alim di seluruh negeri dan meminta masyarakat untuk melaksanakan sholat, baik sholat jenazah maupun sholat gaib untuk laki-laki ini. Allahu Akbar. Dimuliakan bersebab amalan apa? Hati. Dan orang yang mengedepankan amalan hati menika tidak akan dikejar-kejar, ditekan-tekan, dikhawatir-khawatirkan oleh sesuatu yang dia yakin jika itu memang takdir Allah pasti akan menimpa saya, jika itu bukan takdir Allah atas saya pasti tidak akan menimpa saya. Maka hidupnya menjadi lebih tenang. Panjenengan kula sami muncul ketidaktenangan dalam hati, urip dados kemrungsung amargi, seringkali berpikir tentang sesuatu yang belum dipunyai, belum dimiliki, belum dikuasai. Leres napa mboten? Belum ada di rumah kita. Sampai-sampai lupa mensyukuri apa yang sudah. Sibuk repot dengan yang belum dan lupa dengan apa yang sudah. Sudah punya, sudah dimiliki, sudah ada di rumah, sudah dalam genggaman bahkan. Itu kemudian terlalaikan dan terlupakan. Acara seperti hari ini Pak, Masya Allah, saya tadi senang mendengar dari Ustadz Rohmah, dari Ustadz Agus. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Masjid At-Taqwa menikah. Jadi bagaimana kemudian masjid benar-benar memfungsikan dirinya sebagai pendamping umat. Pendamping dalam hal apapun, termasuk kemudian kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan yang bersifat ekonomi. Kaitannya apa? Kaitannya karena di masjid inilah akan dididik, dibimbing, didampingi generasi yang kelak akan memimpin negeri ini dengan kepemimpinan terbaik dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Sultan Murad IV tadi kita belajar ya. Kita harus menghadirkan generasi-generasi yang sibuk membersihkan hati dibanding aksesoris fisik. Hari ini anak-anak muda Pak, jauh lebih sibuk dengan hati napa fisik? Fisik. Ono jerawat siji bingungnya setengah mati Pak. Ya apa ben hilang gitu kan. Wah, akhirnya pakai obat ini enggak hilang, pakai obat ini enggak hilang. Akhirnya ngagem apa Pak? Ngagem amplas gitu Pak. Amplas bisa hilang. Jadi bagaimana kemudian acara-acara seperti ini pernah saya sampaikan juga di tengah-tengah kajian Bunda yang dirahmati Allah dalam matur ngaten. Datang majelis taklim ibu-ibu, Bun, mohon maaf nggih, mangke menawi panjenengan kundur jalan dari teras sampai ke belakang rumah, jenengan pirsani, jangan-jangan di dalam rumah kita itu ada barang benda yang hampir tidak pernah kita pakai lagi, tidak pernah kita sentuh lagi, padahal dia memiliki manfaat. Kita masuk ayat ya, firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah kedua. Surah apa Bu? Surah kedua Bu? Al-Baqarah ayat 216. Ayat pinten Pak? 216. Di ayat 216 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kagem panjenengan kula sami. Firman yang menunjukkan satu kebaikan versi panjenengan itu tidak selalu sama dengan kebaikan versi Allah.
keburukan versi panjenengan itu tidak selalu sama dengan keburukan versi Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya sederhana tapi nunjem, Pak, Bu. Kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 216, wa'asa, dan kadangkala antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan kadang kalian membenci sesuatu, tidak senang dengan sesuatu. Ngapain sih Allah memberi saya ini? Kenapa Allah mau? Ada kalimat begini, Pak. Saya itu tidak pernah minta Allah, tahu Ustaz. Saya itu tidak pernah kemudian Allah itu menawarkan pada saya, tahu Ustaz, punya suami seperti ini, punya anak seperti ini. Jadi ada seorang dokter spesialis di Nganjuk. Pada saat kami memberikan pelatihan ESQ di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, ngeluh pada kami sebada pelatihan. Kalimatnya apa? Mengeluhkan suami dan anak-anaknya. Saya tanya, Bunda sudah menikah berapa tahun? 22 tahun. Bunda selama 22 tahun ada enggak masa-masa bahagia suami dengan jenengan, anak-anak dengan jenengan? Nggih mesti wonten, Ustaz. Pertanyaan saya sekarang saya lempar pada panjenengan. Ini pertanyaan yang saya lempar pada beliau. Panjenengan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika merasakan kebahagiaan, kenyamanan dengan keluarga, pernah enggak protes ke Allah? Ya Allah, kenapa sih kok keluarga saya itu bahagia? Pernah Bu protes, Bu? Ya Allah, anak saya kok nurut toh ya Allah, mau diganti rodo ndablek gitu loh. Pernah Pak protes, Bu? Mboten nggih? Manusia itu kalau pas enak-enak mboten nanti protes Pak ke Allah. Kalau pas nyaman dengan anak, suami menyenangkan, enggak pernah protes. Tapi ketika suami dirasa tidak menyenangkan, anak dirasa tidak menyenangkan, muncul gugatan. Yang beri saya anak kan Allah, saya enggak minta. Dan ternyata kok diberikan anak seperti ini. Tapi itu tidak pernah diucapkan ketika anak menyenangkan dirinya. Kok Allah ngasih anak seperti ini buat saya. Kok nilainya api-api rapoti, enggak pernah. Artinya Bunda yang dirahmati Allah, seringkali kemudian manusia menakar hubungannya dengan Allah itu dengan cara yang tidak adil. Dan itu yang menjadikan hati kita itu tidak pernah merasakan nyaman dan tenang. Sebagaimana tadi yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 216. Jadi kadang kalian itu menganggap sesuatu itu buruk padahal dia baik buat kalian. Contoh lain. Pada saat pesawat Lion terakhir yang sempat mengalami kecelakaan atau Adam Air waktu itu Pak ya. Ada salah satu penumpang dari Kediri. Dalam menika asli Mojokerto tapi piantun Kediri karena domisili di Kediri sampun 26 tahun saya Pak. Ada orang Kediri yang jadi penumpang. Ketika kemudian pesawat mengalami reschedule pemberangkatan, penjadwalan pemberangkatan. Beliau dikirimi by email. Seluruh penumpang itu dikirimi by email, Pak. Terjadi reschedule jadwal pemberangkatan. Yang harusnya siang diajukan. Kalau tidak salah jam 2 menjadi jam 10, kalau tidak salah ingat, Pak. Diajukan via email. Kinten-kinten apa setiap orang itu baca email toh, Pak? Bu, mboten nggih? Panjenengan langkung nyaman mana? Dipun kirimi email napa dipun telepon? Pun telepon. Tapi qadarullah hari itu pihak manajemen Lion itu mengirim via email. Piantun Kediri menika mboten maos, Pak. Sehingga pada saat kemudian dia membaca, itu jamnya sudah sangat mepet dengan jam 10. Waktu itu kan jalan tol belum ada ya, seingat saya. Kecelakaan Adam Air itu. Kertosono Surabaya belum ada jalan tol. Sehingga kemudian beliau melewati ya jalan reguler itu, jalan bawah itu. Jadi beliau mengetahui waktunya sudah sangat mepet, geber mobilnya bersama dengan keluarganya, nyampe di bandara, pesawat sampun berangkat. Pertanyaan saya, kecewa atau mboten? Kecewa. Pertanyaan berikutnya, dia menganggap itu takdir baik atau buruk? Buruk versi manusia. Buruk. Waduh, gak situ budal, urus refund gak dikembalikan, nunggu jadwal yang diundur berikutnya. Wah, ngamuk-ngamuk, marah-marah, sekian jam kemudian melihat layar televisi, Pak. Lion atau Adam Air waktu itu ya mengalami kehilangan kontak. Kinten-kinten
Dia hamdalah atau istirja Pak? Hamdalah Pak, nangis. Ini cara Allah. Matur sembah nuwun, ya nangis Pak. Dia merasa berdosa dan bersalah tadi, bersuudzon pada Allah. Kok yo pas gak ndelok email toh. Tapi setelah itu dia bersyukur, Allahu Akbar. Manusia itu seringkali nyesel karena nasi sudah jadi bubur. Karena tidak bisa jadi nasi lagi begitu. Tetapi ini cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada panjenengan dan saya, ayolah kita melihat sesuatu itu harusnya secara melingkar. Kalau ada ketidaknyamanan, coba lihat dari sisi yang lain. Panjenengan menawi naik mobil, tiba-tiba kemudian ketika perjalanan jauh, panas, nyengat, tiba-tiba AC panjenengan ngefong, tek mati. Gerutu napa mboten? Gerutu. Merasa itu takdir baik napa buruk? Takdir buruk. Padahal ternyata pada saat yang sama Allah sedang menjawab doa panjenengan itu. Tapi kita nggak tahu cara Allah menjawab doa kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya Allah sehatkan tubuh saya, berkahi tubuh saya. Kalau panjenengan duduk di antara dua sujud ada kalimat wa'afini, wa'afini. Beri afiat saya ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Dan ternyata itu adalah cara Allah untuk mengeluarkan racun-racun tubuh melalui keringat yang dihadirkan oleh Allah dengan cara AC-nya mati di luar perkiraan kita. Perasaan bar tak servis nih. Misal loh Pak, contoh misalnya. Atau bisa jadi jenengan sudah lama pengen mendatangi sauna, ora iso-iso. Jadwalnya macam pengen yang sauna. Isok panas keringetan blus, wah awak isok enteng gitu Pak. Allah mengijabah keinginan panjenengan tapi dengan caranya bukan masuk ke ruangan sauna, tapi apa? Mobil kita dibuat sauna gitu Pak. Tahun 98, Jalan Kiai Haji Mas Mansur Mojokerto. Saya pulang dari ngajar di Darul Aitam Muhammadiyah. Saya dulu ngajar di Panti Asuhan Muhammadiyah Mojokerto. Ketika saya ngajar, pulang, saya bawa sepeda kecil itu, Bapak Ibu. Ketika saya pulang, ban saya bocor. Ketika ban bocor, nun sewu, takdir baik napa buruk? Buruk, versi manu. Ya. Ketika kemudian dalam tuntun, sepeda itu, ketemulah dengan tukang tambal ban, ya sekitar 100 meter lah dari Panti Asuhan, atau 200 meteran. Ketika kemudian saya mau mendekati tukang tambal ban, saya kaget karena ada seorang sepuh laki-laki yang sangat saya kenal dan sangat hormati. Namanya Kiai Haji Ghalib Nur. Sampai sekarang beliau alhamdulillah masih seger sehat. Saya kaget, Kiai Ghalib Nur di sini. Saya kalau manggil Abah, Assalamualaikum Bah, saya cium tangannya, saya duduk di samping beliau. Banipun bocor toh Bah? Iya Mas, beliau kalau manggil saya Mas, iya Mas. Ngobrol panjang sampai kemudian beliau tanya begini Pak, Mas, jenengan wis duwe calon apa durung? Wallahi itu Pak. Sudah punya calon belum? Calon istri? Bersebab apa? Ban bocor. Saya langsung ngangguk dengan penuh semangat, dereng Yai, dereng Abah, dereng Bah. Dan kata beliau, piye lek tak kenal no titik-titik itu Pak. Akhirnya saya dikenalkan Pak dengan seorang wanita yang bernama N0. Wah namanya pasti dari Jepang, bukan Pak, itu kependekan dari Endang Siti Rodiah itu Pak. Dan itulah yang sekarang jadi istri saya Pak. Gara-gara ban. Tapi jangan kemudian untuk dapat jodoh membocorkan ban, itu beda Pak kasusnya. Jadi maksud saya ban bocor itu bisa jadi cara Allah mengijabah doa kita. Sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun bagi seorang mukmin itu tidak ada yang tidak baik. Maka dua sayap potensi yang Allah berikan, sayap kanan namanya potensi syukur, sayap kiri kita namanya potensi sabar. Dua-duanya dalam rangka untuk memuliakan keadaan dan takdir Allah yang diberikan pada panjenengan kula sami. Kalau dapat hal yang tidak mengenakkan, hati kita dibikin sabar.
Dan itu baik buat kita. Kalau ada yang merasa nyaman, lapang, senang, sukacita, maka syukur dan itu pun baik. Kalau enggak enak sabar, kalau enak syukur, berarti ada enggak keadaan dan kondisi yang bagi seorang mukmin enggak baik, Pak? Bu? Enggak ada. Karena ketika ketemu enggak enak, sabar. Sabar itu berpahala. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah itu membersamai orang-orang yang sabar. Sehingga kalau panjenengan pas mendapatkan sesuatu yang tidak nikmat dan jenengan sabar, ternyata panjenengan dikancani sinten? Dikancani sinten? Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang yang, berarti kalau panjenengan sedang mendapat musibah, ketidaknyamanan, ketidakenakan, jenengan sedang ditemani sinten? Allah sebaik-baik teman, sebaik-baik kekasih. Maka bunda yang dirahmati Allah, itu yang kemudian kita gunakan sebagai alat untuk mengelola hati. Sehingga dalam keadaan apapun kok kemudian di sini panjenengan dipun suguhi minuman yang putih itu. Putih itu hangat, Pak nggih. Hangat apa panas tadi? Hangat. Bisa jadi ada bapak-bapak sebelah sini, misal bukan beliau tapi ya yang sebelah sini, Pak Fulan misalnya namanya. Waduh, sing dikei kok kono dhisik to. Iki mesti sing apa? Laden lali kudune kan bagi rono mbek rene wong lawange loro, telu. Kok kono didhisikno? Padahal si bapak yang Pak Fulan di sini itu paling nggak suka kalau minum dalam keadaan anget agak panas. Beliau itu pengennya kalau minuman itu nyamannya anget atau anget agak dingin. Dan ternyata itu cara Allah, Pak. Untuk menyesuaikan minuman dengan kesukaan beliau. Maka kemudian yang laden oleh Allah dijadikan, bukan lalai, bukan lupa, memberi yang sini dulu set, sampai di tempat beliau gelasnya wis anget, Pak. Bukan lagi panas. Cuman kadang kan kita nggak mikir begitu. Kita mikir kok kuno dhisik toh. Gimana betul? Jadi Masya Allah, desain Allah itu sempurna. Desain Allah itu tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Semuanya diberikan sesuai dengan porsinya, waktunya, tempatnya, ketepatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha menetapkan gitu ya, yang maha menetapkan dan yang maha menentukan. Sudah 1 jam saya menyampaikan materi dan bapak-bapak kelihatan capek, nggih Pak? Mboten? Oh berarti kulo yang capek, Pak. Bunda yang dirahmati Allah, yang terakhir kita bahas ya hari ini. Kita berbicara tentang apa yang dikenal oleh manusia hari ini sebagai qadha qadar. Cuman karena bahasanya sebenarnya panjang, Pak, saya cuman singkat jadi beberapa menit saja atau maksimal berapa belas menit. Bunda yang dirahmati Allah, dalam menyikapi ketetapan Allah, ketentuan Allah secara umum manusia terbelah menjadi 3. Ada orang yang kemudian disebut dalam ilmu para mutakallimin itu sebagai golongan Jabariyah. Para pengikutnya berarti mujbar. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu wayang Gusti Allah dalang. Yo, aku iki mung wayang. Ora iso apa-apa. Sing netapno, sing milihno kabeh ya Gusti Allah. Ada sebaliknya ekstrim 180 derajat berbeda. Kelompok yang meyakini, yang menetapkan apapun ya manusia. Buktinya apa? Saya pengen ngambil sedotan bisa enggak? Tanpa izin Allah ini. Ya bisa Pak, saya ambil atau saya pegang sedotan. Saya mau ngangkat gelas ini. Maksudnya tidak pakai izin Allah. Ya Allah saya izin ngangkat ini ya. Saya pegang bunga juga bisa. Saya ngangkat vas juga bisa. Maka golongan ini mengatakan ya semuanya kita yang menentukan. Allah memberikan otak, Allah memberikan akal, Allah memberikan fungsi saraf, Allah memberikan organ tubuh agar supaya kita bisa mengaturnya. Termasuk untuk beribadah kepada Allah. Manusia menguasai dirinya secara penuh. Yang pertama, manusia tidak berkuasa atas dirinya secara penuh. Semuanya
Mungkin enggak gelas ini atau botol ini terangkat kalau Allah tidak mengizinkan, Pak? Halo? Maksudnya kalau Allah tidak mengizinkan, botol ini mungkin enggak saya angkat begini? Tidak mungkin. Ngaten nggih? Maka golongan Jabariyah mengatakan, ya manusia itu mung wayang, dalangi Gusti Allah. Yang kedua Qadariyah, manusia itu penentu seluruh apa yang terjadi atas dirinya, bertanggung jawab penuh. Maka muncul golongan ketiga, para alim dari kalangan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan, termasuk Imam Al-Juwaini, bahwasanya manusia itu posisinya kadang dia bisa memilih, kadang dia mutlak dipilihkan Allah dan tidak diberi kesempatan memilih. Tidak diberi kesempatan memilih. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk memilih. Maka panjenengan dan saya itu hidup pada seakan-akan ada dua lingkaran hidup, Pak. Lingkaran kehidupan pertama ini kita sama sekali tidak punya kemampuan memilih. Muhammad Hatta lahir dari bapak namanya Mas Duki Aziz, ibu namanya Maisarah. Bisa milih Pak saya? Saya lahir sebagai laki-laki bisa milih? Mutlak tidak bisa milih. Mutlak tidak bisa milih. Tapi kalau saya keluar dari Masjid At-Taqwa ini, saya mau memakai sandal yang saya sukai meskipun itu bukan milik saya, bisa nggak Pak saya milih begitu? Bisa. Artinya ketika saya memakai sandal yang bukan milik saya, bisa. Tetapi ya ada tetapinya. Jadi ada lingkaran yang sepenuhnya Allah yang berkehendak kita tidak diberi kesempatan, ada lingkaran hidup yang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk milih. Dan di lingkaran inilah dosa dan pahala berlaku, Bapak Ibu, Bunda Ayah. Di lingkaran yang kita bisa memilih. Kalau panjenengan tidak bisa milih, di situ nggak ada hisab. Tidak mungkin panjenengan akan dihisab oleh Allah gara-gara lahir sebagai laki-laki. Muhammad Hatta, karena kamu lahir sebagai laki-laki, masuk surganya nunggu dulu, nggak mungkin Pak. Siti Markona, karena kamu lahir sebagai wanita, mohon maaf, neraka sudah penuh untuk laki-laki, maka giliran wanita kamu masuk. Kan nggak begitu. Dosa dan pahala itu hanya berlaku kalau panjenengan kula sami saged napa kalau mau? Saged milih. Kalau saya keluar dari masjid ini pakai sandal orang, saged milih napa mboten? Saged. Dapat dosa atau pahala? Dosa. Ketika saya keluar melihat sandal selengkrahan, kemudian saya tata biar ngadep sana semua, ngadep keluar semua, bisa napa mboten? Dapat pahala atau dosa? Di lingkaran hidup yang kita bisa milih, disitulah dosa pahala berlaku. Tapi di lingkaran hidup yang panjenengan kula sami mboten saged milih, bahwa saya menyiapkan soto untuk saya jual hari ini dengan rombong, saya atur apinya seperti ini, bla 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 bla, di tengah jalan. Jalan buntu karena ada pawai, ada festival, ada macam-macam. Saya tidak bisa jual soto di tempat yang biasanya saya berjualan. Itu saya bisa milih apa mboten keadaan itu? Mboten. Maka kita nggak disap. Kita cuma disap padahal yang bisa memilih. Dalam hal ini apa milihnya? Milih bersikap hati dan pikiran kita. Kalau kita langsung ngeluh, Gusti Allah iki ono. Seperti ini mendung napa mboten nih suasana? Jenengan jemur baju. Ketika jemur baju pas panas, alhamdulillah orang mendung meneh di PMB. Ketika dijemur 1-2 menit mendung datang, Bu. Set. Aduh ngelebok nih. Dilebok nih 1 jam mendungnya di bawah angin. Alhamdulillah ditok nih. Ditok nih mendung datang lagi. Akhirnya sikap hati kita yang kita bisa memilih itu yang dihisap. Kalau kemudian hati kita bilang misalnya, ya Allah matur sumbah nuwun, mungkin selama ini saya kurang olahraga, kurang jalan kaki. Jenengan hari ini ya Allah dengan takdirmu akhirnya saya jalan kaki melebu metu. Ya Allah semoga ini adalah latihan saya buat sa'i di Mekah. Gitu Pak kalau pikirannya baik, tapi kalau pikirannya buruk, ijane malaikat guyon nih malaikat. Piye to ngatur mendung. Sikap hati itulah yang dinilai Allah. Sikap hati itulah yang kemudian berbuat dosa atau pahala. Faktanya netral, dia nggak bernilai. Dia menjadi bernilai ketika kita bisa memilih. Milih sikap apa ini?
Jenengan tersandung, mohon maaf. Jenengan tersandung. Ketika tersandung menika, mohon maaf. Yang muncul kalimat sadar napa mboten sadar? Namanya kesandung, Pak. Sadar napa mboten? Mboten. Yang muncul dari alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu bentukan dari pilihan kita. Kalau sering ngobrolkan hal baik, maka insya Allah ketika tidak sengaja keluar kalimat pasti. Tapi kalau biasa ngomong tidak baik, ketika kemudian tidak sengaja ngomong pasti tidak baik. Saking seringnya istighfar dan seterusnya, kalimatnya kalimat thayyibah, pas kesandung, astagfirullah, astagfirullah, innalillahi. Bahkan ada yang alhamdulillah. Pas goreng, Pak, ada tokek jatuh, pure gitu, Bu. Ada tokek jatuh di wajan jenengan terus undi. Nah itu ada alhamdulillah lawe tambah itu. Bergantung apa? Kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa nggak kita pilih sikap itu? Bisa, itulah yang melahirkan habit karakter kita. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, panjenengan menawi bersikap baik, diatur, ditata ketika sadar ya, maka ketika tidak sadar, maka kebaikan itulah yang akan muncul. Pedaan ban bocor, motoran ban bocor. Pas ban bocor, depan kita ada tukang tambal ban, Pak, bocor. Pas ada tukang tambal ban, itu kalau biasa berpikir baik langsung alhamdulillah ya Allah, pas ban bocor kok ya pas baik Gusti Allah dekat tukang. Tapi kalau yang muncul makhluk berwarna pink berekor bertanduk dua, kalau yang muncul tuh setannya, kebiasaan tidak baik, ketika ban bocor dekat tukang tambal ban langsung iki mesti dipasangi paku mbak wong, iki ben payu. Artinya sikap panjenengan kalau pengen tentrem urip atau kemurungsung bergantung nopo? Latihan kita saat pikiran kita sadar untuk memilih sikap-sikap terbaik, kalimat-kalimat terbaik, cara berpikir terbaik, agar supaya saat sesuatu menimpa secara tiba-tiba yang keluar langsung baik, bukan buruk. Itu mungkin Bunda yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Dados intinipun betapa kemudian mengolah hati itu adalah sebuah keniscayaan, keharusan kagem panjenengan kula sami, agar kiranya menghadapi hidup itu bisa bersikap secara proporsional, adil dalam menilai, adil dalam menimbang, adil dalam mencari solusi, sehingga kita tidak menjadi orang yang gampang mengeluh. Sedih normal napa mboten? Sedih. Pak, orang sedih itu normal atau enggak? Normal. Orang yang orang sedih normal, orang khawatir normal napa mboten? Normal. Orang takut normal napa mboten? Yang tidak normal, yang jadikan hidup kemerungsung manakala khawatir, takut, sedihnya tidak disandarkan pada Allah. Gembira normal, sukacita normal, tapi kalau gembira tidak disandarkan pada Allah jadi nggak normal. Gembira, kenapa Mas gembira? Alhamdulillah menang lotre, menang judi online, menang, itu kegembiraan yang tidak berkah. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, monggo kita latih diri kita, sikap hati kita, sikap fikir kita pada saat kita sadar berhadapan dengan muskilah dalam hidup, agar supaya pada saat alam bawah sadar yang dibutuhkan untuk keluar, untuk bersikap, keseluruhannya adalah kebaikan, keseluruhannya adalah kebermanfaatan, dan keseluruhannya adalah keberkahan, insya Allah. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Mboten wonten, ditanyakan boleh, ditambahkan boleh, dikurangi juga boleh. Mboten wonten. Baik. Kalau tidak ada, saya mohon diri, saya sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada jajaran ketakmiran Masjid At-Taqwa, dan kiranya semakin rejo Pak nggih, jamaahipun semakin guyub rukun, dan insya Allah sarang-sarang memasuki surga Allah kelak. Dalam keadaan kita pulang menuju Allah husnul khotimah, sedikit beban sebanyak mungkin bekal,
sedikit yang nuntut, sebanyak mungkin yang membela, insyaallah. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditutup doa, Ustaz. Ini tadi, mohon maaf Pak ya, tadi saya dititipi beliau doa. Saya itu biasanya kadang begini aja saya anggap doa itu ya. Tapi khawatir ada yang tidak merasa nyaman kalau tidak bahasa Arab doanya itu. Saya tambah doakan buat nopo-nopo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ufir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil alaina sakinah mawaddah wa rahmah wa baraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, anugerahkan atas keluarga saudara-saudara kami ini Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah, dan hadirkan atas beliau seluruhnya putra-putri dan dzurriyyah yang salih-salihah, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata dan penentram hati kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.